Rumah sakit yang di pinggiran kota, terdapat sebuah kamar mayat yang sudah lama tidak digunakan. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya, tetapi para perawat dan dokter yang bekerja di sana menghindari ruangan itu. Beberapa dari mereka mengatakan pernah mendengar suara aneh rangan pelan, suara langkah kaki, dan kadang-kadang bisikan lirih yang tidak jelas dari balik pintu besi. Namun, karena keterbatasan ruang penyimpanan, pihak rumah sakit memutuskan untuk menggunakan kamar mayat itu kembali. Seorang perawat baru bernama Rina ditugaskan untuk membantu petugas forensik memindahkan mayat-mayat ke dalam ruangan tersebut. Rina, yang masih muda dan penuh semangat, menganggap cerita-cerita seram itu hanyalah takhayul belaka. Malam itu, saat tugasnya hampir selesai, Rina sendirian di kamar mayat. Petugas forensik yang bersamanya tadi sudah pulang lebih awal karena sakit kepala mendadak. Ruangan itu dingin dan hening, hanya suara detak jam dan dengungan lampu neon tua yang menemani. Rina berjalan di antara deretan laci penyimpanan jenazah, memastikan semuanya tertutup rapat. Saat ia hendak keluar, suara gemerisik terdengar dari salah satu laci. Rina berhenti dan menoleh. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, pikirnya. Namun, ketika ia berbalik untuk pergi, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti seseorang yang menggaruk-garuk dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mendekati laci yang mencurigakan itu. Angka 23 tertulis di pintunya. Perlahan, ia meraih pegangan besi dan menarik lacinya. Udara dingin menyembur keluar, menghembuskan bau khas formalin dan kematian. Di dalamnya, ada seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata yang tertutup. Rina menghela napas lega. Mungkin cuma imajinasiku, gumamnya sambil menutup kembali lacinya. Namun, sebelum ia benar-benar menutupnya, mata pria itu terbuka. Rina tersentak mundur dan menahan teriakannya. Pria di dalam laci itu tersenyum kecil, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum suara keluar, tubuhnya kembali diam, mata terpejam seperti semula. Rina mundur dengan napas memburu. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa lemas. Pintu kamar mayat yang tadinya terbuka kini tertutup sendiri dengan suara yang menggema. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara langkah kaki bergema di seluruh ruangan. Rina menoleh ke belakang, dan di sana, laci-laci lain mulai bergerak sendiri. Beberapa laci terbuka sedikit, memperlihatkan tangan-tangan pucat yang menggeliat keluar. Ketakutan menyelimutinya. Rina berlari ke pintu dan mencoba membukanya, tetapi terkunci. Ia menjerit dan memukul-mukul pintu, berharap seseorang mendengarnya. Namun, suara yang lebih mengerikan terdengar dari belakang, suara bisikan dari banyak mulut, berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Rina menoleh dengan ketakutan, dan di sana, pria tua dari laci nomor 23 berdiri di belakangnya. Wajahnya kini membusuk dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. "Sudah waktunya," bisik pria itu dengan suara serak. Rina menjerit sekuat tenaga. Keesokan harinya, petugas keamanan menemukan pintu kamar mayat terbuka. Tidak ada tanda-tanda Rina dimanapun. Namun, saat mereka memeriksa laci penyimpanan, mereka menemukan satu jenazah tambahan yang tidak terdaftar, seorang wanita muda dengan seragam perawat yang wajahnya mirip dengan Rina. Sejak saat itu, kamar mayat itu kembali ditutup. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian malam itu, dan nama Rina perlahan menghilang dari catatan rumah sakit. Namun, setiap malam, dari dalam ruangan itu, kadang-kadang masih terdengar suara ketukan lirih dari dalam laci nomor 23.
bahwa ada kekuatan supranatural yang menghuni kamar mayat tua tersebut, dan siapapun yang mengabaikan peringatan atau mencoba menantang keberadaannya bisa menjadi korban selanjutnya. Rina, yang awalnya skeptis terhadap cerita-cerita seram, akhirnya mengalami sendiri teror dari dunia arwah dan menghilang secara misterius, hanya untuk ditemukan sebagai jenazah tanpa penjelasan yang masuk akal. Cerita ini menunjukkan bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia yang tidak bisa dijelaskan, dan terkadang lebih baik menghormati batasan-batasan yang sudah ditetapkan daripada mencoba melanggarnya. Kamar mayat itu pada akhirnya tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan ketakutan, mengingatkan bahwa tidak semua kematian benar-benar berakhir dengan damai.